Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5 bertukar atau membayar. Kita akan membahas bagian 6 di halaman 125 sampai dengan 128. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas kreativitas. Saatnya berkreasi. Untuk kegiatan ini, kalian mungkin perlu bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya, yaitu kita akan berkreasi membuat celengan. Buatlah celengan dari barang bekas seperti kaleng, botol plastik, kemudian kotak makanan dari bambu atau dari tanah liat. Hiaslah celengan kalian. Kalian bisa membuat gambar dan mewarnainya atau menghiasi dengan tempelan kertas berwarna atau benda lain. Akan lebih baik jika kalian memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah ya. Misalnya kaleng biskuit ya dan lain-lain. Tuliskan di selembar kertas impian atau tujuan untuk membuat kalian giat menabung. Nah, contohnya aku ingin membeli gitar ya, aku ingin membelikan ibu hadiah ulang tahun dan lain-lain. Tempelkan kertas tersebut di dekat celengan kalian sebagai penyemangat untuk menabung. Nah, presentasikan hasil karya kalian di kelas. Jadi nanti ini contohnya ya. Nah, kita bahas sampai halaman 128 ya. Menabung di bank. Tugas berikut ini dapat kalian kerjakan secara berkelompok. Cari tahu apa saja persyaratan dan prosedur menabung di bank. Diskusikan cara kelompok kalian mendapatkan informasi tersebut. Kalian dapat datang langsung ke sebuah bank, bertanya melalui telepon, atau mencari informasi di internet. Tuliskan di buku tulis kalian persyaratan dan prosedur tersebut. Nah, kemudian ini nanti boleh juga datang ke cabang ya. Nanti di customer service adik-adik bisa mengantri dulu, lalu nanti boleh tanya-tanya. Nah, prosedur adalah tahap kegiatan untuk melakukan suatu aktivitas. Ingat, teks prosedur harus berisi tujuan yang ingin dicapai dari prosedur tersebut, persyaratan dan perlengkapan yang diperlukan, dan langkah-langkah yang dilakukan. Ciri-cirinya adalah menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, berisi langkah-langkah yang urut, dan menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah. Nah, kita akan buat ya. Kita lihat di sebelah kanan. Yang pertama tujuannya, prosedurnya ya. Yang tujuannya setiap orang tentu ingin memiliki masa depan yang baik. Untuk mencapainya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan menabung. Menabung adalah hal yang paling penting dalam hidup. Menabung dapat digunakan sebagai latihan berdisiplin. Langkah-langkah menabung di bank sangat mudah dilakukan. Berikut ini langkah-langkah menabung di bank yang dapat Anda lakukan. Ya, yang kedua adalah persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Sebelum membuka tabungan, persiapkan lebih dahulu dokumen yang dibutuhkan untuk membuat rekening tabungan di bank. Misalnya KTP, SIM, kartu mahasiswa atau pelajar. Kemudian siapkan juga dokumen lainnya misalnya NPWP atau KK karena ketentuan setiap bank biasanya berbeda-beda. Selain itu, Anda juga akan diminta untuk menyetorkan jumlah uang tunai dengan ketentuan batas minimum yang dimana jumlah setiap bank juga berbeda-beda. Misalnya pada Bank BCA dan Mandiri jumlah minimalnya Rp500.000, sedangkan BRI Rp250.000. Setoran awal ini akan disimpan di rekening tabungan Anda. Langkah-langkahnya, yang pertama datang ke bank tujuan yang dipilih mau bank apa, lalu di cabang mana yang terdekat. Untuk mengurus administrasi pembuatan rekening ini sebaiknya datang langsung ke bank, terutama jika Anda menabung di bank konvensional bukan bank digital. Dengan begitu proses pembuatan rekening bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Anda bisa memilih lokasi bank yang paling dekat dengan tempat tinggal, mengambil nomor antrian. Setelah datang ke bank, ambillah nomor antrian. Biasanya satpam di bank tersebut akan membantu Anda dapat mengambil nomor antrian tersebut. Setelah membawa nomor antrian, silakan tunggu sampai nama Anda dipanggil oleh customer service bank untuk pembuatan rekening tersebut. Kemudian proses pembukaan rekening.
Setelah giliran dipanggil, customer service akan meminta Anda mengisi formulir pembuatan rekening. Di tahapan ini, perhatikanlah dengan baik penjelasan dari customer service mengenai produk dan jenis-jenis tabungan yang Anda pilih, termasuk keuntungan dan fasilitas yang akan Anda dapat. Pembuatan rekening ini bersamaan dengan pembuatan kartu ATM. Memilih produk tabungan yang sesuai. Ya, ini yang berikutnya. Setelah itu, CS akan memberikan pilihan produk tabungan apa saja yang bisa Anda pilih dan apa saja keuntungan dari masing-masing tabungan tersebut. Jika CS sudah menjelaskan produk tabungan tadi, kini saatnya untuk Anda memilih produk tabungan yang Anda butuhkan. Fitur lainnya selain ATM ketika membuka rekening cukup beragam, misalnya internet banking atau mobile banking yang yang akan memudahkan Anda dalam proses transfer uang. Lalu pilihan cara menabung di bank. Setelah berhasil membuat nomor rekening, Anda bisa menabung di bank dengan berbagai cara. Berikut pilihannya, bisa menggunakan slip setoran, melakukan transfer, atau ATM yang bisa setor tunai. Di bagian penutup, demikian prosedur tentang cara menabung di bank melalui kantor bank atau menggunakan ATM. Seiring perkembangan zaman, kamu pun dapat menabung atau membuka pendaftaran rekening baru melalui online. Nah, dengan menuliskan cara menabung di bank, kalian berlatih menulis teks prosedur. Berikutnya, di bagian menulis lagi, setelah mendapatkan informasi tentang uang, kini saatnya kalian berbagi pengalaman atau pendapat tentang menabung. Tuliskan pengalaman tersebut. Nah, kalau ini nanti adik-adik bikin sendiri ya. Nah, contohnya adalah misalnya saya menabung ya menggunakan kalimat subjek dan predikat. Juga bisa menggunakan kata sifat rajin, hemat, pandai, dan lain-lain. Dan juga menggunakan kata depan di, ke, dari, pada, dan lain-lain. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.